Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan punya kesempatan yang luar biasa untuk membawa kami ke pangkuan Tuhan secara khusus mempelajari daripada kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur sebab firman-Mu sentiasa terhidang untuk makanan rohani kami. Dan sebab itu kami berdoa supaya Engkau memberi kami roh dan jiwa yang lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kerana sesuai dengan janji firman Tuhan kami akan dipuaskan. Kami berdoa supaya sekali lagi di dalam rancangan dan kehendak Tuhan Engkau akan berbicara secara khusus dalam kehidupan kami pada hari ini. Pimpin hamba-Mu sebagai saluran pembicaraan firman Tuhan, Engkau berbicara menguasai seluruhnya dan jemaat-Mu akan diberkati bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pastilah kita ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun bagi semua. Dan ini merupakan satu kesempatan yang baru untuk memulakan sesuatu yang baru. Kita tahu bahwa Anda yang adalah rakyat Indonesia tulen asli, pasti mengetahui Anda punya presiden yang baru yang telah berjuang berpuluh tahun untuk sampai ke tahap ini dan memimpin negara sampai pada waktu ini. Saya bersyukur sebab ada banyak kesempatan untuk berada di Indonesia sejak tahun 1992 dan kerana kami diundang untuk menyertai satu dialog antara agama di Tugu Bogor. Masa itu saya di tahun akhir dalam sepenuhnya latihan dan ada kesempatan untuk bersama dengan lebih daripada mungkin 80 orang berada dalam satu kesempatan yang diatur di mana ada dialog agama di antara satu sama lain, dan itulah pertama kali saya didedahkan kepada dialog antara iman di Indonesia. Dan saya ada kesempatan untuk membentangkan satu kertas kerja pada waktu itu mengenai dialog antara iman di Malaysia. Di dalam konferensi saya agak gemetar juga sebab kembali dari Indonesia, tiba-tiba ada berita di Malaysia mengatakan kalau pergi luar negara, berilah gambaran yang baik mengenai negara Malaysia. Itu keluar di TV kerana di airport saya bertemu terserempak dengan beberapa orang menteri dari Malaysia pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tapi pada masa yang sama juga pernah ke Balikpapan, di Tenggarong, di tempat di mana kita akan memulakan satu misi yang baru dan melintasi tempat di mana ibu kota dipindahkan pada waktu ini. Dan itu bukan suatu kebetulan kerana Tuhan memberikan kesempatan yang baik untuk melihat keadaan di Indonesia. Pastilah di misi kawasan Nunukan, kawasan yang lain serta kawasan Medan kita sudah pergi beberapa kali dan punya teman yang luar biasa. Dan nanti Pak Idi dengan rombongan akan datang di sini pada bulan September untuk ADOS West Conference bahagian bahasa Malaysia di sini. Dan pasti Anda akan bertemu dengan beberapa pelayan daripada negara jiran Indonesia juga. Jadi kita ada hubungan yang rapat dengan negara jiran dan mengetahui bahawa Tuhan itu juga sedang bekerja di tengah-tengah negara Indonesia. Anda yang mengikuti YouTube Edis TV, Anda pasti tahu pergumulan-pergumulan yang dialami dan bagaimana Tuhan menggunakan channel atau saluran tersebut untuk memberkati ramai orang. Tapi di negara kita sendiri, kita masih dikejutkan dengan perhimpunan-perhimpunan besar, Justice for Sarah misalnya, dan sudah 27 daerah menganjurkannya. Malam ini akan dianjurkan di Kinabatangan dan juga di Beluran pada malam hari ini. Dia terjadi di Sogo, di Bukit Bintang, di semenanjung Malaysia, di Thailand, di tempat lain, di US, di Melbourne, Australia. Perhimpunan dijalankan hanya untuk menuntut suatu keadilan, membayangkan bagaimana keadaan dunia kita pada hari ini. Bagaimana bila perdamaian tidak terjadi, maka akan berlakulah hal-hal yang mungkin juga
tidak diingini terjadi, sehingga undang-undang dipegang di tangan orang dan bukan lagi menurut landasan yang sepatutnya. Dalam kes dua beradik, Esau dan Yakub ini, terjadi satu pertelingkahan besar kerana Yakub telah membuat satu penipuan atas kerjasama ibunya juga untuk mendapatkan hak kesulungan yang ada, dan bila hak kesulungan telah direbut, dirampas daripadanya, maka pastilah Esau itu marah kepada adiknya, dan kita mendapati ini adalah sangat biasa pada hari ini. Saya percaya ada di antara kita pada hari ini yang masih sakit hati kerana hak Anda telah dirampas siang-siang di depan Anda oleh orang lain. Anda punya hak, Anda punya hak milik, tetapi dirampas di kampung-kampung saja bila syarikat-syarikat datang dan mengusahakan tanah orang kampung yang sepatutnya mereka telah diduduki sekian lama, dan tiba-tiba datang dengan peguam, datang dengan polis merampas tanah mereka. Itu juga telah menjadi satu krisis besar di pedalaman negeri ini. Kita melihat juga bagaimana nyawa dirampas daripada seseorang, hak dirampas daripada seseorang, dan kita mendapati bahwa Esau dan Yakub mengalami krisis yang sama. Bagaimanapun kita mendapati bahwa Yakub ini melalui begitu banyak proses dalam hidupnya. Dia harus melalui peringkat demi peringkat sampai kepada satu tahap bila mana akhirnya dia berjaya membina atau membangun mezbah di hadapan Tuhan. Bagaimana perjalanan itu terjadi? Kita akan lihat bersama-sama, kerana bila Yakub membangun mezbah untuk mengiktiraf siapa Tuhan itu dan bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang dia telah lakukan selepas dan bertemu dengan Esau, kita mendapati bahawa ini adalah satu kisah yang dekat dengan kita nanti kalau kita perhatikan. Yakub harus menikmati apa yang dia punya, tetapi malang-malangnya dia menikmati kebahagiaan, hak kesulungan di atas dan sebagai akibat daripada penderitaan orang lain. Bukankah hari ini kadang-kadang kita melihat di media sosial bila ada orang break up, ada orang mereka putus cinta misalnya, dan adalah kata-kata dikatakan engkau membangun mahligai kebahagiaan di tengah-tengah keruntuhan kesusahan orang lain. Itu terjadi kerana orang lain akan merasa sakit hati melihat orang lain yang berbahagia, kerana mereka telah menjadi mangsa dan akhirnya menjadi musuh kepada kebahagiaan itu akibat daripada kelemahan dan juga kerakusan pihak-pihak tertentu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang terjadi dengan Yakub ini. Anda mungkin merasa telah dirampas hak Anda oleh orang lain, ataupun pribadi lain, ataupun mungkin orang-orang di sekitar Anda, dan Anda merasa sakit hati. Ini adalah pengalaman yang dialami oleh Esau pada waktu itu. Dan bertahun-tahun lamanya dia menyimpan kesakitan itu. Sampai pada suatu hari atas rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, Yakub bersiap sedia untuk bertemu dengan abangnya dalam keadaan apapun. Kalau kita tidak suka kepada seseorang, tengok mukanya pun kita tidak mau. Kalau limpas di satu tempat, ada gambar besar-besar, toko-toko orang yang tidak suka, kita pun mulai bercakap-cakap, bukankah? Pergilah di runabout mana-mana, Anda nampak muka. Pilihan raya tidak lama lagi, Anda akan nampak billboard. Anda akan mulai bercakap-cakap. Kerana hati belum ada perdamaian. Lihatlah buletin gereja, nampak muka orang ini. Apakah Anda rasa misalnya
Aku mau cari orang ini kalau aku jumpa dia. Ya. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Sudahlah, printingnya hitam, dia kata. Gundul lagi kepalanya, dia kata. Tapi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di samping kita berjenaka kan, kita mau selidiki diri sendiri. Limpas di wall Anda status orang dan nampak muka wajah-wajah yang Anda pernah disakiti oleh orang itu. Bagaimana Anda rasa? Cepat-cepat scroll down ke atas bagaimana? Atau Anda mulai type, mengutuk dengan akun palsu dan sebagainya. Semua ini boleh terjadi pada zaman ini. Esau berhadapan dengan itu dan Yakub harus menanganinya sebaik mungkin. Saudara, sebab itu ada jenis pertemuan. Ada dua jenis pertemuan Yakub. Yang pertama adalah pertemuan Yakub dengan Esau di dalam ayat 1 sampai ayat 17. Kalau kita melihat dalam ayat 1 dikatakan Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Itu bikin takut itu, 400 orang. Maka diserahkannya lah sebahagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebahagian kepada Rahel serta kepada kedua budak atau hamba perempuannya. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, maksudnya pembantu-pembantu wanita Yakub itu. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka. Dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dia sudah atur strategi. Manalah tahu Esau datang dan membunuh mereka. Sekurang-kurangnya dia dapat mempertahankannya. Dan ayat 3 memberitahu kedudukan. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Berarti banyak kalilah dia sujud itu. 7 kali jalan, 7 kali jalan, 7 kali jalan. Sampai bertemu dekat dengan Esau. Dia tidak tunduk 7 kali di sini di tempat yang sama, baru dia berjalan, tidak. Dia tunduk jalan, 7 kali. Tidak tahu berapa jaraknya. Dan itu menunjukkan satu rasa tunduk kepada seseorang. Apa yang berlaku apabila Esau nampak Yakub berbuat demikian? Tidak tahu berapa jujurnya, tetapi apa yang terjadi pada waktu itu adalah dalam ayat 4, bila Esau berlari, bila dia nampak Esau berlari mendapatkan Yakub, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara-saudari, kalau Anda coba bayangkan senario seperti begitu, coba bayangkan keadaannya pada waktu itu, daripada bertahun-tahun lamanya tidak bertemu. Selepas itu dalam rasa perpisahan itu terjadi krisis yang besar. Tidak ada handphone boleh WhatsApp pada waktu itu. Hanya dengar berita atau kemungkinan besar hilang dari radar kehidupan masing-masing. Rupanya waktu boleh menyembuhkan perasaan seseorang. Waktu boleh membuktikan kebenarannya. Jadi bila Anda diragui pada hari ini, statement Anda atau pendirian Anda diragui pada hari ini oleh orang lain, jangan risau, karena waktu akan membuktikan. Keadaan akan membuktikan. Yang penting Anda tahu bahwa itu datang daripada Tuhan. Dan di antara Esau dan Yakub begitu lama sehingga pada akhirnya waktu itu telah menyembuhkan keadaan hubungan mereka di antara satu dengan yang lain. Kalau ada orang kata sampai mati pun saya tidak akan ampunkan dia, bukan lagi masalah orang lain itu, tapi masalah yang bercakap itu. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus,
Esau berlari mendapatkan Yakub dan mereka berpeluk-pelukan, mereka mencium, mereka bertangis-tangisan. Ini bukan gay. Ini adalah ekspresi orang Yahudi untuk bertemu di antara satu dengan yang lain. Yang kadang-kadang saya nampak ditiru oleh orang-orang tertentu, cium sini, walaupun laki-laki sama-sama. Orang besar kan? Kadang-kadang sini, tapi lelaki. Budayanya dari sini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertemuan ini adalah apa yang saya panggil pertemuan perdamaian. Sekian lama mereka tidak boleh bertemu. Sekian lama mereka tidak boleh mengekspresikan apa yang mereka rasa. Bila waktunya tiba, Esau berlari mendapatkan Yakub. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Dan dia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Yakub berkata, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Dia kembali kepada statement kepercayaannya. Bila dia bertemu dengan orang yang sudah lama membenci dia, sudah lama dia tidak temui, dan punya mungkin niat yang berbeza dengan apa yang dia rasakan, dia kembali kepada Tuhan. Anda harus jujur, saya harus jujur, untuk kembali kepada Tuhan di dalam hal perdamaian. Kalau tidak, perdamaian, gencatan senjata hanya sesuatu formality, tapi di dalam hati masih lagi tidak sembuh. Pernah kamu menonton tayangan itu, penyamun Terbus, Piramli? Waktu dia berpeluk dengan itu tuan rumah, bagus di depan. Sekali berpeluk, itu kamera zoom in kepada matanya dan mukanya. Marah lagi dia itu. Kamu coba tengok balik. Marah dia. Satu tayangan yang lain, ini yang tayangan dulu-dulu punya, sudah mereka berpeluk begitu, tiba-tiba cabut keris, tikam dari belakang. Mati juga yang dipeluk. Suatu penipuan. Kita mungkin tidak begitu, tetapi ada tikam dari belakang. Grup WhatsApp yang tersembunyi. Ada tempat apa dipanggil membawang. Mana kita tahu? Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yakub ini kembali kepada Tuhan. Dia membawa statement yang ada hubungan dengan Tuhan waktu bertemu dengan orang yang mungkin membenci dia. Apapun keadaannya, dia tetap setia kepada siapa Tuhan itu. Sesudah itu mendekatlah budak-budak atau perempuan itu beserta anak-anaknya. Lalu mereka pun sujud, ayat 6. Mendekatlah juga Lia beserta anak-anaknya. Mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Bayangkan seolah-olah Yakub ini memperkenalkan keluarganya satu demi satu. Yang tadinya mungkin seolah-olah terancam takut-takut kalau dibunuh satu kumpulan demi satu kumpulan. Tapi ternyata bahwa bila perdamaian terjadi, maka yang lain juga terkesan. Bila seseorang itu berdamai dengan Tuhan, dan akhirnya dia berdamai dengan orang lain, maka yang lain juga akan terkesan. Apabila 2, 3 kumpulan, 4 kumpulan atau 7 kebaktian di All Saints tidak berdamai dan tidak boleh bergerak bersama-sama, atau 10 kumpulan lain lagi, muda-mudinya, kanak-kanaknya dari berbagai bahasa, ada 10 kumpulan, karena ada 17 pertemuan di sini dalam satu minggu. 7 adalah kebaktiannya. 10 pertemuan lain adalah kelompok-kelompok yang kecil, kanak-kanak, muda-mudi, atau itu
Boys Brigade atau juga yang lain-lain. Pertemuannya ada di sini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pemimpin-pemimpin harus menunjukkan contoh. Dan Yakub berbuat demikian untuk membawa perdamaian itu. Bila dia ada perdamaian dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, bila dia bertemu dengan orang lain yang pernah membenci dia bawa perdamaian itu, sehingga yang lain, kumpulan lain juga terkesan untuk turut serta berdamai, bukan menjadi batu api. Inilah karakter yang kita lihat kepada Yakub ini. Sehingga bukan saja pembantu-pembantu wanita yang ada bersama dengan anak-anak, bukan sahaja Leah, bukan sahaja Rahel, tetapi kumpulan anak-anaknya juga sujud kepada Esau. Mengapa? Sebab ada contoh dari seorang pemimpin yang mengetahui bahwa itu adalah pertemuan perdamaian. Ayat yang ke-8. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Bermaksud bahwa dia letakkan seluruh hidupnya, seluruh keberadaannya untuk dinilai oleh orang lain. Dia tulus dalam pelbagai cara dan tidak menyembunyikan apa-apa. Yakub bertemu dengan Esau dan terjadi pertemuan perdamaian. Itu pertemuan pertama. Yang kedua adalah apa yang saya panggil pemberian persaudaraan. Dalam ayat yang ke-9. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, ayat 10, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapatkan kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Kerana memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Dia terus meyakinkan ayat yang ke-11, terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Orang yang punya damai dalam hati, dia akan damai juga untuk memberi. Nanti lepas ini ada cabaran persembahan. Anda boleh petik kata-kata ini. Kalau hati seseorang itu damai dengan Tuhan, dia juga akan damai dalam hal memberi. Tidak ragu-ragu, tidak takut-takut, nanti tengah hari tiada makanan, khususnya kalau pergi Dorut ataupun Yuan Siang. Bukankah? Atau Hainan Chicken Rice. Ada orang lapar awal-awal pagi ya. Bisa ada orang yang dikasih dalam Tuhan. Takut nanti minggu depan tiada lagi makanan dan sebagainya. Kalau seorang berdamai dengan Tuhan, cara memberinya juga pasti akan dilakukan dengan damai sejahtera dari dalam hati. Oleh sebab itu dia membawa pemberian itu kepada saudaranya sebagai tanda persaudaraan yang luar biasa. Yang sebelumnya dia mau mengambil daripada Esau. Bila dia bertemu dengan Tuhan, hidupnya diubah untuk bukan mengambil dari orang lain, tapi lebih banyak memberi. Sebagaimana firman Tuhan kata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu yang terjadi. Perubahan apa yang ada pada Yakub sehingga dia lebih suka memberi dalam persaudaraan berbanding dengan mendapatkan sesuatu di dalam persaudaraan itu. Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pemberian ini kerana terjadi perdamaian di dalam hatinya,
dengan Tuhan. Dia bergulat dengan Tuhan, sehingga namanya diubah daripada Yakub menjadi Israel. Kita mendapati bagaimana dia harus berubah. Identitinya minggu depan kita akan sebut itu. Saya akan di bahasa Inggris kedua-duanya, bahasa Inggris 7,5 dengan jam 10 di sini. Salah satu daripada yang saya nampak adalah perubahan itu. Bahwa bila namanya diubah, dia ada identiti baru, ada era yang baru dalam hidupnya juga. Dalam hal ini, dia telah dibaharui dan dia memberi bukan untuk mendapatkannya. Jangan memberi kepada Tuhan hanya untuk mau diberkati. Itu seperti kamu rasuah sama Tuhan. Mana dia dapat kena rasuah? Tidak. Memberi karena memang kita mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Jangan berpikir apa yang saya dapat dari gereja. Berpikirlah apa yang saya boleh beri kepada kerajaan Tuhan. Sumbangkan kepada kerajaan Tuhan dan perjalanan pada Tuhan. Bagi saya letakkan hidup saya dalam mezbah Tuhan. Hidup saya ada di sana dan terpulang kepada Tuhan untuk menggunakannya. Dalam semua keterbatasannya sekalipun. Saya tahu bila 5 roti dan 2 ikan jatuh ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan menggunakannya untuk berkati ramai orang. Saudara yang dikasihi, sebab itu Yakub ini memberi, dalam pertemuan itu ada pemberian persaudaraan. Selanjutnya ada permulaan perjalanan baru. Dalam ayat yang ke-12 kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Berarti ada suatu perdamaian dan juga perjalanan bersama-sama. Dan permulaan ini adalah suatu permulaan baru dalam kehidupan mereka. Bukan untuk bersaing satu sama lain, tetapi berjalan saling bergandingan di antara satu sama lain. Suatu permulaan baru dalam kehidupan kedua adik-beradik yang dulu tidak sepahaman. Kali ini Esau pula yang mencadangkan. Dia yang disakiti, dia yang kena rampas haknya. Tetapi dia pula yang mencadangkan perjalanan baru itu. Boleh bayangkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Esau dan Yakub begitu luar biasa. Saudara, dia mencadangkan, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Kalau Anda peminat Liverpool, Anda katakan, you will never walk alone. Betul lah? Engkau tidak akan berjalan sendiri. Kalau Anda mau berjalan laju, jalan satu orang, suka hati kaulah. Tapi kalau Anda mau berjalan jauh, Anda harus berjalan dengan orang lain. Mana tahu jatuh, Anda akan disikut atau diganding sekurang-kurangnya. Dalam gereja begitu. Tidak boleh lone ranger. Masing-masing aku mau buat apa yang aku mau. Peduli apa dengan orang lain dan sebagainya. Bukan. Kita harus bergerak bersama-sama. Berjalan bersama-sama. Bayangkan katedral seperti satu kapal besar. Yang lain mau berjalan, yang lain lambat. Dan kalau Anda adalah din di katedral, bayangkan bagaimana Anda harus bersabar. Muda-mudinya bergerak begini, senior citizennya susah mau bergerak. Kita mau sampai ke sana, yang lain masih lagi bercakap-cakap di belakang. Bagaimana mau jalan? Kalau mau maju, bergeraklah bersama-sama. Dan sebab itu, Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa dia beri alasan tuh, anak-anak ini tidak boleh jalan laju seperti kamu. Kambing, domba, lembu, sapi masih menyusui. Jika diburu-buru satu hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Dia tidak dapat melangkah seperti abangnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang berlaku? Dalam ayat yang ke-14, biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini. Dan aku mau dengan hati-hati beringsut
maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Setiap orang ada perjalanannya sendiri. Setiap orang ada speed dan langkahnya sendiri kalau kita mau berjalan. Tapi apa saja yang berlaku? Seperti Martin Luther King Jr. katakan, kalau Anda tidak boleh terbang, berlarilah. Kalau Anda tidak boleh berlari, berjalanlah. Kalau Anda tidak boleh berjalan, melangkahlah. Yang penting apa saja Anda buat, Anda tetap bergerak maju ke depan. Tidak akan berhenti. Karena kehidupan adalah seperti mengayuh basikal. Orang bisnis kata begini, bisnis adalah seperti mengayuh basikal. Kalau Anda berhenti, Anda akan perlahan-lahan jatuh, katanya. Harus berjalan terus. Yakub adalah seperti begitu. Saya mungkin tidak sepentas orang lain, tapi saya akan berjalan sesuai dengan apa yang ada. Yang penting saya tidak akan berhenti. Anda jangan berhenti bertumbuh. Setiap kali orang mengucapkan selamat hari jadi, saya selalu katakan keep growing in the Lord. Mengapa? Sebab jangan berhenti bertumbuh secara rohani. Jangan fikir kita sudah ada degree teologi, lepas itu kita akan berhenti. Kita pikir kita sudah tahu semuanya, itu salah sama sekali. Harus belajar lagi karena bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Tapi apapun berlaku, kedua bersaudara ini telah boleh berjalan bersama-sama. Boleh berunding baik-baik, berbincang baik-baik untuk perjalanan selanjutnya. Berbanding dengan cara hidup yang lalu, Yakub melarikan diri dan dikejar-kejar oleh Esau untuk dibunuh. Kali ini kita berdamai dan bergerak bersama-sama. Apa yang terjadi selepas itu? Di dalam ayat yang ke-15 ada suatu konsep pertemuan pelepasan. Ayat 15 dikatakan Esau, kalau begitu, baiklah aku tinggalkan kepadamu beberapa orang dari pengiringku. Tapi Yakub berkata, tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Bila Esau sudah berjalan mengikut jalan yang telah dirancang, sekurang-kurangnya dia berjalan bukan dengan hati yang panas dan hati yang penuh dengan dendam terhadap adiknya lagi. Dia berpisah dalam keadaan baik. Dia berjalan dalam keadaan aman, tenang, kerana satu perkara hubungan telah selesai. Kamu fikir pembuli-pembuli Zara itu senang tidur sekarang? Bila bukit aman campur tangan sudah. Hidup ini, kalau kita sudah buat kesalahan, hanya soal waktu, lambat laun akan ditemui juga. Tidak boleh bersembunyi. Dunia ini kelihatan besar, tapi sebenarnya dunia ini kecil dalam tangan Tuhan. Kalau kita telah membuat kesalahan dan kita coba sembunyikan, akan tiba waktunya. Kalau kita tidak bertaubat, Alkitab berkata, your sins will find you out. Dosamu akan mencari engkau. Daripada dipermalukan di hadapan ramai orang, di hadapan Tuhan lagi itu. Mengapa tidak mengaku dosa di hadapan Tuhan? Ini tiap minggu ada pengakuan dosa, tapi dibaca saja, tidak tenggelam dalam hati. Tiap-tiap minggu perjamuan kudus membaca pengakuan dosa. Tidak pun tenggelam dalam hati dengan jujur. Saudara-saudari,
Tapi sekurang-kurangnya kita melihat ada pertemuan pelepasan. Saya melepaskan engkau daripada cengkeman belas dendamku. Aku melepaskan engkau daripada rasa iri hatiku dan sebagainya. Sudahkah Anda melepaskan orang lain yang pernah menyakitkan Anda dari hidup Anda? Atau Anda pegang seolah-olah pembalasan bukan hak Tuhan tapi hak Anda? Yakub dan Esau telah melepaskan semua pengampunan dan apa sahaja yang perlu pada hari itu. Pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Masing-masing hidup sendiri dalam keadaan aman damai. Ada waktunya barangkali dalam konteks kita hari ini memiliki reunion, family reunion. Ada waktunya ada pertemuan. Petang ini saya sama istri akan terbang ke Sandakan jumpa saudara-saudara. Ada reunion. Walaupun mungkin tidak semua, tapi kami ada kesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga. Tidak juga jauh Sandakan, dekat saja. Terbang tidak sampai 1 jam. Memandu mungkin 6 jam. Dengan jalan yang kita adalah kan. Tetapi harus ada pertemuan. Kurang-kurangnya dapat berhubung satu sama lain. Tanya kabar di antara satu sama lain. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi harus ada pertemuan pelepasan dalam hati. Supaya hidup aman. Kenapa kita harus pegang belas dendam? Sehingga tidak melepaskan hidup orang lain daripada hati kita. Bukan mereka yang susah, kita yang susah sebenarnya. Yakub dan Esau telah melakukan itu. Dan di dalam semua itu kita mendapati pada akhirnya, kalau Anda meneruskan pembacaan kitab Kejadian, Anda melihat bagaimana mereka menjadi berkat dan diberkati sampai pada hari. Itu pertemuan pertama. Ada pertemuan pendamaian, pemberian, permulaan perjalanan baru, dan pertemuan pelepasan. Itu pertemuan di antara Yakub dan Esau ini. Tetapi tidak berhenti di situ. Yakub akhirnya bertemu dengan Tuhan. Dalam semua pengalaman yang dilalui, sebenarnya Tuhan sentiasa ada di situ. Sama seperti tentara malaikat yang sudah ada. Waktu malaikat Gabriel memberitahu kepada itu gembala-gembala di padang Efrata tentang kelahiran Yesus. Tapi kerana mata mereka belum terbuka, maka apabila mereka telah mendengar firman Tuhan, maka mata mereka terbuka dan melihat bala tentera surga sudah ada di situ. Bukan saja melihat, tapi bernyanyi. Itu message Christmas yang kita ada. Tapi kita mendapati bahwa sebenarnya malaikat-malaikat itu sudah ada di situ. Cuma tidak dilihat kerana mata belum terbuka. Tuhan sudah bekerja dalam pertemuan di antara Yakub dan Esau. Lebih daripada itu, lebih awal daripada itu. Cuma di dalam ayat yang ke-18 dan 20, akhirnya terjadi satu penyataan mengenai pertemuan Yakub dan Tuhan. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya lah dari kanak-kanak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesida. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Dia memanggil, dia memberitahu. Sebab dia kenal Tuhan siapa yang dia telah sembah di situ. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dalam semua pengalaman hidup kita, cari wajah Allah.
supaya kita dapat bertemu dengan Dia sebagaimana sepatutnya. Carilah wajah Tuhan dalam semua pengalaman dan peringkat kehidupan kita, karena Tuhan itu ada di setiap musim hidup kita, dalam keadaan apapun. Sebagai penutup, saya katakan di sini, tekun berdoa, setia bersyukur. Gambar ini biasa bagi ramai orang, karena ada cerita di sebaliknya bila mana seorang telah bermimpi. Dan setiap kali dia bermimpi, dia berada di satu pantai ini. Pada waktu dia bermimpi, dia nampak ada 2 set itu bekas tapak kaki di pantai. Tapi kadang-kadang ada satu saja seperti gambar ini, satu set itu tapak kaki di pantai itu. Lalu dia menyadari bahwa pada waktu dia senang, ada 2 set tapak kaki di pantai. Pada waktu dia susah, dia mendapati bahwa hanya ada 1 set tapak kaki itu. Dan dia kata kepada Tuhan, Tuhan, macam kau kasih tinggal saya waktu saya susah. Waktu saya senang kau jalan sama-sama. Waktu saya susah macam kau kasih tinggal. Dan akhirnya Tuhan memberitahu dia dalam mimpi itu, pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun, ketika kamu melihat hanya ada 1 pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu, katanya. Ketika saya mengangkat kamu melalui waktu-waktu yang sukar dalam hidup. Anda mungkin merasa sunyi, tapi Anda tidak sendirian. Sebab Tuhan menyertai Anda dan saya. Sebab itu, kalau Anda punya kesakitan hati, ada kesulitan untuk mengampuni orang, seperti Esau ataupun Yakub, ingat pengalaman Yesus di atas kayu salib. Dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Soalan untuk kita adalah, apakah yang telah menyakitkan Anda dan belum berdamai sampai pada waktu ini? Apakah dan siapakah yang telah menyakitkan Anda dan belum berdamai sampai pada waktu ini? Karena kalau Anda belum berdamai, berdoa pun terhalang, memberi pun juga terhalang. Yesus mengatakan, kembali dulu, tinggalkan pemberian di atas mezbah, kembali berdamai dengan saudara dan kembali di sini untuk memberi. Apalagi kalau melayani, kalau masih ada yang belum berdamai, Anda membawa kesulitan itu di dalam pelayanan Anda. Kalau belum ada perdamaian dengan Tuhan dan sesama, saudara, buatlah keputusan pada hari ini. Kalau tidak, sia-sia sajalah berdoa, sia-sia sajalah memberi, sia-sia sajalah melayani. Kalau masih ada yang belum berdamai di antara satu dengan yang lain. Saya berdoa supaya hari ini Anda akan menemui mezbah ini yang mengiktiraf bahwa Allah Israel ialah Allah, karena sudah terjadi perdamaian di antara satu dengan yang lain. Hanya apabila kita berdamai dengan Tuhan, berdamai satu sama lain, maka hidup ini aman, bererti untuk melayani, memberi, dan juga berdoa berseru kepada Tuhan. Ambil kesempatan, ambillah keputusan untuk berdamai jika belum berbuat demikian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kerana firman-Mu. Engkau telah berbicara, walaupun suara hamba-Mu berhenti sampai di sini. Kami percaya Roh Kudus akan terus memperingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.